Selamat datang di Deep Dive kita. Kali ini kita mau dalemi materi menarik yang Anda bagikan ya, soal konsep sadar nafas syukur. Kayaknya kita semua pernah kan ya, ngerasa agak gimana ya, kewalahan atau terputus gitu. Nah, sumber-sumber ini tuh ngasih ide bagus, gabungin sesuatu yang dasar banget, yaitu napas sama kekuatan rasa syukur. Jadi, yuk kita bongkar bareng-bareng. Intinya apa sih praktik ini? Terus, gimana cara kerjanya ya? Secara sains atau mungkin intuisi kita? Dan yang paling penting, relevansinya buat Anda apa? Materi Anda ini kan lengkap ya, ada akar sejarahnya, sainsnya, sampai cara praktisnya juga. Jadi misi kita nih, pengen paham, gimana sih dua hal simple ini, napas sama syukur, kok bisa jadi kombinasi yang kuat banget, kalau disatuin secara sadar. Tepat sekali. Dan konsep ini sadar nafas syukur ini tuh, lebih dari sekedar teknik pernapasan biasa loh. Ini udah kayak semacam filosofi mini lah. Sumber Anda kan menyoroti gimana ini tuh tertanam dalam berbagai budaya. Termasuk di Indonesia juga, di mana kata syukur itu punya makna yang dalam banget ya kan? Pengakuan berkah, terus membangun ketahanan diri, bahkan jadi kunci kebahagiaan. Dan napas ya ampun, itu kan hadiah paling dasar yang sering banget kita lupain nilainya. Nah, praktek ini ngajak kita untuk ingat lagi soal itu. Oke. Ini nih bagian yang bikin saya, wah keren banget. Ternyata ya, fokus ke napas sama kesadaran itu udah ada ribuan tahun loh. Materi Anda nyebutin jejaknya di mana-mana. Ada pranayama di India itu kan teknik olah napas kuno ya, terus qigong di Tiongkok. Betul, yang gerakannya lembut sambil atur napas itu. Iya. Bahkan sampai referensi di filsafat Yunani kuno, kata Frene itu, pikiran sekaligus diafragma. Wah, dan di kitab suci juga ada. Iya, ada. Ini nunjukin kalau hubungan antara napas sama kondisi batin kita, kesadaran, spiritualitas, itu universal banget kayaknya ya. Bener banget. Nah, serunya lagi, sains modern sekarang ini kayak ngejar gitu loh, memberi validasi buat kebijaksanaan kuno tadi. Secara fisiologis nih, kalau kita napas secara sadar dan dalam, itu kayak neken tombol tenang di sistem saraf kita. Jadi dia ngaktifin mode istirahat dan cerna, parasimpatik namanya. Efeknya, detak jantung melambat, tekanan darah turun, bahkan bisa ningkatin fungsi imun sama kardiovaskuler. Wow, itu baru dari sisi fisik ya? Iya, nah secara psikologis juga nggak kalah penting. Stres, cemas, depresi itu bisa berkurang. Fokus sama ketahanan emosi kita malah jadi meningkat. Lumayan kan? Banget. Terus elemen syukurnya ini masuk di mana? Gimana perannya? Saya baca di materi Anda katanya syukur ini ampuh banget ya. Bisa ngurangin depresi, bikin lebih puas sama hidup, tidur lebih enak, bahkan sampai ke jantung juga efeknya. Benar banget, penelitian nunjukin itu secara konsisten. Tapi yang paling menarik menurut saya, salah satu sumber Anda tuh menekankan kalau syukur bukan cuma emosi positif biasa. Dia itu kayak katalis gitu. Jadi dia memperkuat efek positif dari mindfulness sama olah napasnya. Jadi bukan sekedar 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh, jadi kayak multiplier gitu ya. Mungkin 1 tambah 1 malah jadi 3 atau 4. Nah, analogi yang bagus itu. Bisa dibilang gitu. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih gede lagi, kombinasi napas sadar sama rasa syukur, ini bisa nyiptain yang namanya koherensi jantung. Jantung kita ini kan punya medan elektromagnetik yang kuat ya, dan dia tuh ngobrol terus sama otak. Nah, emosi kayak syukur ini ternyata paling efektif buat bikin ritme jantung jadi harmonis, stabil, koheren. Oke, terus efeknya apa kalau jantung ritmenya harmonis gitu? Ritme yang harmonis ini ngirim sinyal aman terkendali ke otak, bantu kita pindah dari mode respons stres yang biasanya dikontrol sama sistem limbik, itu loh pusat emosi reaktif kita, pindah ke area otak buat mikir jernih dan logis, di lobus frontal. Jadi ini bukan cuma latihan mental, tapi lebih ke kalibrasi ulang fisiologis dari dalam. Jadi intinya kita kayak bikin lingkaran umpan balik positif ya di dalam diri. Bukan cuma ngerdain stres pas sudah kejadian, tapi proaktif itu bangun fondasi buat jangka panjang. Terus gimana dong cara terapinya sehari-hari? Apa harus yang ribet gitu? Kayaknya sumber Anda nyaranin yang simpel-simpel aja ya? Iya, bener. Nggak usah ribet kok. Materi Anda nyebutin hal praktis kayak misalnya luangin aja beberapa menit buat nulis jurnal syukur singkat. Atau pas kita bilang makasih ke orang, coba berhenti sedetik, rasain beneran rasa terima kasihnya itu. Itu udah latihan loh.
Oh, sesimpel itu ya? Iya, ada juga teknik kayak 5, 4, 3, 2, 1. Kita perhatiin 5 hal yang bisa dilihat, 4 yang bisa disentuh, 3 didengar, dan seterusnya. Sambil narik napas dalam, syukuri momen itu. Itu cara cepat buat balik ke saat ini. Oke, jadi kuncinya berarti di konsistensinya ya? Bukan harus lama atau gimana gitu. Tepat sekali. Konsistensi itu kuncinya. Manfaat paling gede itu muncul kalau rasa syukur sama kesadaran napas ini udah jadi kayak kebiasaan. Bagian alami dari cara kita mikir dan ngerespons. Ya, butuh waktu memang. Sumber Anda juga bilang gitu kan? Perlu beberapa bulan mungkin biar terasa otomatis. Tapi intinya, mengubah upaya sadar jadi sifat alami. Sip. Jadi apa nih artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Sadar nafas syukur ini nawarin sebuah pendekatan yang didukung sains tapi akarnya dari kebijaksanaan kuno. Ini cara buat nyambung lagi sama momen sekarang, numbuhin rasa damai di dalam diri, dan ningkatin kesejahteraan kita secara keseluruhan. Modalnya cuma napas sama kapasitas buat bersyukur, yang kita semua udah punya. Dan ini mungkin membawa kita ke satu perenungan terakhir ya. Kalau kita ingat praktek yang simple tapi kuat ini udah diwariskan turun-temurun lintas budaya. Gimana kalau misalnya mengintegrasikannya secara konsisten dalam hidup Anda itu nggak cuma bagus buat diri sendiri? Gimana kalau itu juga jadi cara Anda ikut menjaga dan meneruskan warisan kebijaksanaan manusia tentang cara hidup yang lebih baik, lebih bermakna, sesuatu untuk Anda renungkan lebih dalam.